kemudian kita ingin tahu bagaimana perkembangan pertumbuhan di Karawang. Nah, hari ini kami minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang. Boleh Pak? Enggak, silakan. Ya. Mungkin Pak, dengan saya Pak, perkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Stivo. Saya selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang. Terus mungkin Pak, terkait dengan masalah perkembangan pekerja di Karawang itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya, terkait dengan ada dua aspek sih sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Yang pertama dari aspek kepesertaan. Jadi selama masa pandemi COVID ini memang untuk pertumbuhan kepesertaan di Kabupaten Karawang agak sedikit melambat ya. Karena apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan shutdown dalam artian bekerja di rumahkan, kemudian juga bekerja tidak secara full, sehingga penambahan karyawan atau pekerja baru di sini memang agak sedikit sulit. Nah, untuk itu manajemen telah membuat kebijakan sesuai dengan tugasnya, bahwasanya di masa pandemi ini BPJS Ketenagakerjaan hadir ya, dalam bentuk memberikan pelayanan kepada pekerja yang memang membutuhkan. Nah, alhamdulillah selama masa pandemi COVID ini kita bisa memberikan pelayanan kepada pekerja yang khususnya mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan cara apa? Ada beberapa mekanisme yang kami siapkan. Yang pertama adalah melalui layanan lapak asik, Pak. Jadi layanan lapak asik ini adalah layanan tanpa kontak fisik. Karena apa? Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kita akan melakukan yang namanya physical distancing ya, pembatasan jarak. Jadi peserta tetap bisa mendapatkan haknya tanpa mereka harus datang ke kantor kami. Betul, melalui teknologi ya, mereka bisa mengajukan klaim, kemudian data klaimnya, data pendukungnya bisa diupload. Kemudian nanti dari kami akan lakukan semacam konfirmasi ya secara virtual, sehingga kita bisa meyakini apakah yang mengajukan klaim tersebut orang yang benar. Nah, jadi sesuai dengan SLA itu alhamdulillah kami sudah bisa membayarkan. Sudah berapa persen melakukan secara itu? Kalau existing itu sudah berjalan sepenuhnya. Nah, kemudian bagi peserta yang mungkin ada keterbatasan dari sisi teknologi, misalnya handphonenya belum smartphone, itu juga kami memberikan namanya layanan langsung begitu, USO gitu. Tapi itu memang jumlahnya dibatasi karena kembali lagi physical distancing. Jadi tetap bisa kita layani. Nah, di kantor tuh kita juga memberikan layanan tanpa kontak fisik juga. Jadi cukup dia datang ke kantor, diserahkan dokumennya, nanti secara virtual itu kita udah siapkan ruangannya, dia tetap bisa berhubungan dengan petugas kami. Klaim juga tetap bisa dibayar. Memang luar biasa ya, di dalam COVID ini semua berubah semua. Betul. Terus salah satunya ini apa, program relaksasi ini? Iya. Nah, jadi gini, relaksasi ini kan sebenarnya jawaban yang diberikan pemerintah bagi pemberi kerja. Karena apa? Di masa pandemi ini banyak pengusaha atau pemberi kerja yang usahanya ya sedikit banyak terganggu. Ada yang dirumahkan, ada yang operasional tapi dia nggak full ya kapasitasnya, sehingga apa? Ini mempengaruhi cash flow dari perusahaan. Perlu diketahui BPJS Ketenagakerjaan karena dia sifatnya normatif, kalau dia tidak dilakukan itu kan ada sanksi. Nah, artinya pemerintah mengurangilah nilai sanksi tersebut. Contoh misalnya, kalau dulu iuran JKK, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kematian harus dibayar 100%, sekarang cukup bayar 1% saja. Ada diskon 99%. Nah, kalau dulu dendanya itu 2%, sekarang hanya 0,5%. Kemudian kalau dulu limit waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya, sekarang boleh tanggal 30 bulan berikutnya. Permudah lah istilahnya. Betul. Jadi relaksasi itu tujuannya. Nah, tapi relaksasi ini tidak mengurangi hak daripada pekerja.
Kenapa untuk yang iuran JHT, pensiun itu tetap disetorkan sebagaimana biasanya? Ini udah disosialisasikan sama perusahaan-perusahaan. Sudah. Kemarin di bulan April, kemudian bulan Juli, sosialisasi ke seluruh perusahaan yang ada di Kerawang. Ini Pak, kan terkait nih BPJS Ketenagakerjaan ini kan ini ada, tetapi cenderung si anggota atau karyawan itu tidak tahu penuh terkait dengan masalah program BPJS Ketenagakerjaan. Ya kan? Saya akui saja di perusahaan dan di anggota seluruh hampir mungkin tahu, hanya sedikit saja terkait dengan program ketenagakerjaan. Termasuk mungkin Pak ada peraturan-peraturan baru? Ada peraturan baru, undang-undang baru. Ya, jadi terima kasih nih Pak atas informasinya. Sebenarnya kami dalam menginformasikan program-program ya yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu banyak cara Pak. Jadi contoh misalnya bagi teman-teman pekerja yang sudah menggunakan smartphone, itu mereka bisa menginstal aplikasi namanya BPJS TKO. Nah, terkait dengan seluruh informasi, apakah regulasi, apakah manfaat program, apakah berapa sih saldo saya yang udah ada di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk perilaku perusahaan dalam mengiur gitu, itu bisa tahu secara instan begitu. Nah, itu bagi teman-teman pekerja yang mungkin handphonenya sudah ini ya, smartphone ya. Nah, kalau yang belum gimana? Kan sekarang informasi banyak nih Pak. Bisa datang ke kantor kami. Ya. Diganti handphone enggak? Kalau dia nggak punya handphone yang canggih ya, bisa datang, bisa tanya begitu. Gitu. Jadi sebenarnya kita udah siapkan lah Pak. Udah siapkan semua perangkatnya begitu. Kemudian juga di media massa juga kita sering ya. Di media cetak juga, di radio juga, di TV juga begitu. Ya mudah-mudahan kan dengan ini teman-teman, mudah-mudahan dengan ada TV Karawang ini bisa langsung informasi ini bisa menyebar ke seluruh anggota dan mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan masalah program-program. Kalau memang mungkin nantinya teman-teman yang kurang paham atau kurang tahu atau ingin tahu bisa datang, termasuk misalkan ada renovasi rumah ya Pak, ada ya Pak? Ada. Itu manfaat tambahan ya, MLT ya. Iya. Manfaat tambahan. Jadi lengkap sebenarnya kalau kita ingin menggali terus manfaat ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman pekerja seluruhnya jangan sungkan Pak ya untuk datang ke kantor, tentunya untuk datang dan untuk berbincang-bincang gitu. Di sana mempertanyakan bagaimana sih manfaatnya, atau jadi jangan pada saat datang mencairkan jam sostek gitu. Ada juga begini Pak, ini jam sostek, dia udah istrinya di PHK, kemudian dia bekerja lagi, terus mempunyai 2 jam sostek, ini nggak bisa dicairkan Pak, kalau kayak gitu. Jadi gini, sistem pencairan itu kan sebenarnya 1 kali Pak sebenarnya. Artinya kalau dia sudah dinyatakan berhenti kerja atau di PHK oleh perusahaan, dia bisa mengambil sekaligus. Mengambil sekaligus. Ya. Oh, gitu. Jadi itu ya, jadi mengambil sekaligus. Nah mungkin sedikit nih saya mau menghimbau lah ya. Jadi bagi teman-teman pekerja ya yang ingin mengajukan klaim jaminan hari tuanya, itu sekarang kita buka akses luas-luasnya, bisa melalui antrian online. Kalau mau juga pakai lapak asik ya, bisa juga datang ke kantor kami ya, lapak onsite ya, atau go show juga langsung. Dan tolong hindari yang namanya calo ya, karena saya jamin ya di BPJS Ketenagakerjaan itu nggak ada calo, nggak ada orang dalam gitu, atau bisa menggunakan perangkat organisasi. Betul. Artinya kenapa ini jangan sampai nanti teman-teman seolah-olah jadinya mengurus haknya tuh jadi susah gitu ya. Jadi silakan aja lah ya menggunakan kanal-kanal yang sudah disediakan oleh kami ya, bisa online, bisa juga datang langsung, dan saya jamin tidak ada orang kami tuh yang bermain-main gitu, karena dari manajemen itu keras ya sanksinya. Kalau ada petugas kami yang bermain-main terkait dengan pelayanan kepada peserta, itu cuma 3 huruf Pak sanksinya Pak, kita langsung di PHK Pak gitu. Mungkin itu Pak dari kami, tambahan sedikit. Baik, itu tuh teman-teman ya, kalau bisa mencairkan jam sostek jangan pakai calo, karena paradigmanya karenanya birokrasi susah nih di BPJS Ketenagakerjaan, padahal enggak mudah.
Jadi itu kira-kira yang bisa disampaikan. Ini kami hari ini bincang-bincang dengan Bapak Kacap tentunya. Ini nanti kita akan sambung lagi, kita datang ke kantornya lebih jauh lagi, kita berbincang-bincang. Mungkin itu saja Pak. Mangga, saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.